Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bezid Amalin, 223510209 dari kelas 6A dalam mata kuliah Machine Translation. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari metode atau teori dari Neural Machine Translation. Apa itu Neural Machine Translation? NMT adalah teknologi penerjemah otomatis berbasis jaringan saraf tiruan atau artificial networks yang mampu menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa yang lain dengan memahami konteks secara lebih baik. NMT menerjemahkan berdasarkan pemahaman konteks. Menggunakan jaringan saraf berbeda dari metode lama seperti statistical machine translation yang menerjemah berdasarkan pola statistik. NMT memungkinkan penerjemah lebih cepat dan lebih akurat untuk aplikasi seperti Google Translate, chatbot, subtitle otomatis, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wagi Hartono. Di sini saya akan melanjutkan tentang Neural Machine Translation yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di bagian saya ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari NMT. Neural Machine Translation pertama kali diperkenalkan pada tahun 2014 oleh Ilya Sutskever, Oriol Vinilis, dan Okius Villain dari Google dengan metode sequence to sequence, yaitu Seki to Seki, berbasis Recurrent Neural Network atau RNN. Lalu pada tahun 2015-nya, Dismite Badhanu Kaiuhul Koun dan Yauho Baekgyo mengusulkan mekanisme attention yang memungkinkan model fokus pada kegiatan tertentu dari input selama penerjemahan. Lalu di tahun 2017 yaitu Transformer dia menjadi titik balik besar dengan diperkenalkannya Transformers oleh Vaswani dan lainnya dalam paper Attention is all you need. Model ini menggantikan RNN dengan self attention, memungkinkan permosesan paralel yang jauh lebih cepat dan akurat. Lalu di era 2021 yaitu Gen AI, yaitu pada tahun-tahun berikutnya muncul metode multinular NMT seperti MBART dan M2M100 yang mampu menangani banyak bahasa dalam satu model tanpa perlu pelatihan terpisah. Perkembangan terbaru mencakup penggunaan model AI generatif seperti GPT-4 yang memungkinkan few short dan zero short translation. Eh, dia sekian bagian saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Maulana Rizky. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Wagi Hartono. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur NMT. Yang pertama ada encoder mengubah teks sumber menjadi representasi vektor atau seperti merangkum arti sebuah kalimat. Lalu ada decoder menggunakan representasi tersebut untuk menghasilkan teks dalam bahasa target. Lalu ada mekanisme attention, membantu model fokus pada bagian penting dari teks sumber. Lalu yang terakhir ada transformer, menggantikan pendekatan berbasis RNN atau LSTM dengan pendekatan berbasis self attention yang lebih efisien. Lalu ada cara kerja NMT. Yang pertama ada preprocessing, tokenisasi, dan vektorisasi teks sumber. Lalu ada encoding, mengubah teks ke dalam representasi vektor. Lalu ada decoding, menghasilkan teks target berdasarkan vektor dari encoder. Lalu ada post processing, konversi hasil ke bentuk teks yang lebih alami. Sekian dari penjelasan saya lanjutkan ke teman saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Maulana Rizky. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan pada Neural Machine Translation dengan Statistical Machine Translation.
Yang dimana pada Neural Machine Translation ini dia bekerja dengan menggunakan jaringan saraf tiruan untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. NMT ini menggunakan arsitektur encoder-decoder yang mengubah teks sumber menjadi representasi numerik, yang kemudian menghasilkan teks target berdasarkan pemahaman konteks secara keseluruhan. Dengan adanya mekanisme attention, NMT dapat berfokus pada bagian penting dalam kalimat saat menerjemahkan, sehingga menghasilkan terjemahan yang lebih akurat dan alami. Dan pada statistical machine translation, pada bagian ini dia menerjemahkan teks berdasarkan analisis probabilistik dari pasangan kata atau frasa dalam korpus bilingual. SMT ini membangun model statistik yang memetakan kata atau frasa dari bahasa sumber ke bahasa target berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam data pelatihan. Karena pendekatan ini hanya mengandalkan pola statistik tanpa memahami struktur kalimat secara mendalam. Hasil terjemahannya seringkali kurang akurat dalam menangkap konteks keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Pandu Sarma. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandu Sarma. Di sini saya akan menjelaskan penerapan NMT. Neural Machine Translation atau NMT telah diterapkan dalam berbagai layanan penerjemahan dan asisten digital untuk meningkatkan akurasi serta kelancaran komunikasi antar bahasa. Google Translate misalnya, beralih dari metode Statistical Machine Translation (SMT) ke Google Neural Machine Translation (GNMT) pada 2016 yang memungkinkan hasil terjemahan lebih alami dengan mempertimbangkan konteks kalimat secara keseluruhan. DeepL Translator menggunakan model berbasis transformer yang diklaim lebih unggul dalam menangkap nuansa bahasa dan struktur kalimat dibandingkan penerjemah lainnya, terutama dalam bahasa Eropa. Selain layanan penerjemahan langsung, NMT juga diterapkan dalam asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa untuk mendukung komunikasi lintas bahasa dalam interaksi suara. Asisten ini menggunakan model NMT yang terintegrasi dengan teknologi pengenalan suara dan pemrosesan bahasa alami atau NLP untuk memahami serta menerjemahkan perintah pengguna secara kontekstual. Demikian yang saya jelaskan. Terima kasih. Neural Machine Translation masih dapat berkembang lebih banyak lagi. Di sini ada beberapa pertimbangan di masa depan bahwa Neural Machine Translation akan ada peningkatan terjemahan untuk bahasa dengan data terbatas atau low resource language, integrasi dengan model AI multimodal, peningkatan kontrol atas bahasa gaya dan formalitas bahasa, model yang lebih ringan dan efisien, peningkatan akurasi melalui konteks yang lebih luas, dan yang terakhir keamanan dan mitigasi bias dalam MNT. Dan juga di masa depan pasti juga akan ada tantangan yang dapat dihadapi oleh Neural Machine Translation. Yang pertama, terjemahan untuk bahasa terbatas. Karena NMT ini membutuhkan data yang banyak untuk menerjemahkan hasil yang akurat. Sehingga bahasa dengan sedikit data bilingual seringkali memiliki hasil terjemahan yang kurang baik. Yang kedua, kesulitan dalam memahami konteks yang kompleks. NMT masih kesulitan menerjemahkan idiom, istilah teknis, atau kalimat panjang yang membutuhkan pemahaman lebih dalam terhadap hubungan antar kata frasa. Dan juga bias dalam model NMT. Model NMT dapat mewarisi bias dari data pelatihnya, menyebabkan hasil yang tidak seimbang dalam hal gender, budaya, atau makna tertentu. Ketidak konsisten dalam teks panjang. Saat menerjemahkan dokumen panjang, NMT dapat menghasilkan terjemahan yang tidak konsisten, karena model sering bekerja pada level kalimat tanpa mempertimbangkan konteks keseluruhannya. Dan yang terakhir, kebutuhan daya komputasi yang tinggi. Model yang berbasis transformer memerlukan sumber daya komputasi yang besar, seperti CPU dan GPU yang besar, hingga sulit dijalankan pada perangkat dengan keterbatasan daya atau konektivitas yang rendah. Baik, sekian dari presentasi kami tentang Neural Machine Translation. Kami dari kelompok 3, jika ada perkataan yang salah dan kurang mengenakan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.